dulu lah at least gitu. Jadi pas banget topik malam hari ini yang kita pilih adalah mengenai suntikan gitu ya bro ya, 200 triliun ke Bank Himbara begitu kan. Dan ini juga kalau gue lihat sih di sosial media menjadi ide dari Pak Purbaya ya, Menko yang baru begitu. Nah, tapi bro sebelum kita masuk ke topik pembicaraan malam hari ini, mungkin bisa kasih insight dulu nggak bro, kira-kira tanggapannya nih mengenai market kita hari ini nih ya, naik 0,26%, sempat turun di sesi satu, tapi Benar. sesi dua dia naik dan kita naik tipis nih akhirnya ditutup. Gimana tanggapannya bro? Ya, jadi fluktuasi market kita hari ini lumayan besar ya. Memang dari Hmm. merah lalu rebound. Hmm. Karena teman-teman perlu ingat, The Fed itu sebentar lagi mau FOMC kan. Ya. Jadi akan infoin tentang suku bunga. Nah, biasanya memang pada saat menjelang pengumuman suku bunga itu market agak volatile. Karena mungkin ada yang Hmm. rebalancing portonya, persiapan pilih-pilih saham tertentu, dan lain-lain sehingga kita bisa lihat fluktuatif di pasar hari ini. Nah, lalu teman-teman juga perlu ingat harga gold atau emas itu terus-terusan meningkat. Dan ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa ada yang mungkin spekulasi gara-gara memprediksi The Fed kan pasti akan turun suku bunga. Jadi Ya. dampaknya USD ya akan switching lah ke gold sebagian Hmm. sebagian besar. Nah, Hmm. tapi itu juga kita perlu aware kondisi global ekonomi tidak terlalu baik ya. Hmm. Makanya gold masih bisa terus-terusan naik bahkan sampai di angka sekarang kan 3.600-an Hmm. lebih. Ya. Kalau teman-teman perhatikan mungkin headlines di bulan lalu atau 2 minggu yang lalu itu kan di Indonesia bikin mencuri headlines dunia ya kan karena tingkat kita punya demo dan ya lumayan parah kan kalau Hmm. teman-teman sudah baca berita. Cuma setelah itu ternyata banyak negara lain yang ikut-ikutan. Ikut Hmm. artinya apa? Bukan demonya seperti Indo, melainkan melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan. Ya, kalau Hmm. teman-teman lihat yang para Nepal, Ya. lalu Prancis, ya, Australia, dan masih Hmm. banyak lainnya, Filipina. Nah, kenapa bisa sampai seperti ini? Itu kan menunjukkan bahwa global economy ini sudah cukup parah dalam waktu yang panjang. Ya mungkin dari COVID Hmm. sampai sekarang tuh nothing change. Banyak orang yang makin menderita. Barulah bisa muncul demo Hmm. seperti ini. Kalau sebuah negara itu prosper, ya semuanya Hmm. happy, kaya raya nggak mungkin tuh orang-orang habis waktu buat demo, bener kan? Tapi karena mereka menuntut perubahan, karena sudah tidak tahan dengan kondisi yang sekarang. Kalau mereka nggak demo, nggak ada yang melakukan unjuk rasa. Kan pemerintah nggak Hmm. tahu, mikir semuanya baik-baik saja di bawah. Nah, Hmm. disitulah mulai kelihatan demo di mana-mana. Jadi itulah indikator kita, yaitu harga gold itu sendiri, bahwa Hmm. dunia punya ekonomi ini masih cukup memprihatinkan sebenarnya. Hmm. Gitu. Oke, oke. Ya, jadi memang ini mungkin informasi juga ya buat teman-teman ya mungkin yang sudah melihat berita juga memang ada semacam domino efek juga lah ya bro ya dari demo yang terjadi di Indonesia kemarin begitu kan. Dan gue setuju banget ya dengan yang dimention oleh Bro Albert ini mungkin istilahnya eh, tanda kutip tangisan rakyat yang sudah terlalu lama begitu kan dan akhirnya Iya, terjadilah gitu ya hal-hal seperti ini sampai penjarahan juga begitu dan sebagainya ya. benar. Oke, ya ya. Jadi ini juga yang mengakibatkan kemarin ISG itu sempat dip ya bro ya langsung ya setelah bursa dibuka lagi. Oke, nah dan tentunya dari hasil demo kemarin kan bro kita lihat ada reshuffle kabinet juga kan. Ya, benar. Betul ya. Nah, ini gue belum sempet nih ngobrol sama lu. Kira-kira tanggapan lu gimana nih, Bro? Mungkin specifically mengenai Menteri Keuangan kita sekarang yang baru lah, kira-kira. Lu ada tanggapan nggak mengenai Bu Sri Mulyani yang digantikan oleh Pak Purbaya nih dengan segala strategi dan harapan dia nih ke depannya? Ya. Jadi kalau untuk menteri kita yang baru ini ya, maka dia melakukan gebrakan yang cukup luar biasa agresif ya menurut saya. Hmm. Tapi itu diperlukan. Karena Hmm. sudah terbukti dengan menteri yang sebelumnya, Bu SM itu uh, mungkin ada banyak pertimbangan kan, defensif Hmm. ya. Tapi Hmm. ekonomi kita menderita. Ya, sektor real itu yang paling parah. Ya. Hmm. Bisnis mulai menyusut, banyak PHK, orang banyak jadi nganggur, dan lain-lain. Nah, artinya apa? Sudah harus ada sebuah perubahan, mau itu perubahan Hmm. seperti apapun, tetap harus ada perubahan. Karena kalau tidak ada kebijakan yang berubah, maka kondisi sektoral tidak akan berubah. Dan orang sudah Hmm. tidak tahan, makanya baru demo sampai separah itu kan. Betul. Nah,
Tapi teman-teman perlu lihat bahwa dampak dari perubahan yang baru ini, pemindahan uang 200 triliun ya, kita kan harus tahu efeknya seperti apa. Nah, dari situlah kita baru mengambil sebuah keputusan investasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, 200 triliun yang pindah ke dalam Bank Himbara ya, yang pindah dari BI, itu jangka pendek pasti akan baik untuk sektor real. Itu udah Hmm. akan otomatis. Kenapa? Karena uang yang selama ini diparkir di BI tidak dinikmati oleh masyarakat, Hmm. mulai ini Hmm. nanti akan disalurkan dalam bentuk kredit. Itu pertama. Jadi Hmm. jangka pendek itu mungkin ya 1 sampai 1,5 tahun lah ya. Itu Hmm. sektor real akan perlahan-lahan membaik, memulih. Orang-orang akan mungkin mulai merasakan, oh ada perputaran duit. Ditambah uh, Pak Purbaya kan kepingin membelanjakan APBN-nya kan. Jadi dua nih langsung ada perputaran Hmm. uang. Nah, tapi timingnya ini juga berpas-pasan dengan penurunan suku bunga. Iya. Benar ya? Kan Betul, kita BI betul. juga mau turunin suku bunga. Nah, karena Ya. timing tiga-tiganya ini, itu yang perlu diwaspadai sebenarnya. Supaya nanti Hmm. inflasinya tidak terlalu cepat. Kalau seumpamanya terjadi inflasi yang berlebihan dalam kurun waktu yang pendek gitu kan. Berarti kan nanti BI akan mesti rem untuk turun Hmm. suku bunga kan. Kan BI Ya. kan selalu mengikuti kondisi inflasi kan. Kalau udah terlalu cepat Hmm. mereka harus ngerem nanti suku bunga belum naik lagi. Kan kita nggak mau seperti Ya. itu. Nah, jadi inilah Ya. beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau dari kacamata sektoril tentunya teman-teman apalagi para pembisnis ya atau orang-orang yang mungkin nganggur selama ini mulailah coba cari kerja karena orang yang Hmm. nanti nambah kredit di bisnis akan berekspansi mungkin akan hiring. Jadi kan Ya. orang-orang yang nganggur bisa dapat kerjaan, bisnis-bisnis yang sudah kelamaan sulit ini ada potensi untuk Hmm. ekspansi. Itu sektoril ya. Nah, Ya. lalu dari kacamata investasi bagaimana? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Menteri yang baru yang sekarang ini, Pak Purbaya, saya yakin dengan beberapa statement yang dia sampaikan, beliau adalah orang yang suka dengan pasar modal. Ya, Hmm. interestnya itu sangat besar dan dia Hmm. sangat paham juga mekanisme pasar modal. Contoh nih kalimat yang mungkin juga membekas di pikiran kita adalah dalam 10 tahun dia bilang Hmm. ISG bisa ke berapa? Ada yang tahu nggak? 30.000 lebih. Brojo ada baca nggak tuh Ya. statement? Bahwa ISG bisa tembus 36.000 ya kalau nggak salah. Bener kan ya? Betul, betul. Nah, kita kalau lihat 10 tahun lalu ISG aja kayaknya begitu-begitu aja kok 10 tahun kemudian bisa sampai 36.000 itu Hmm. harus ada katalis yang seperti apa. Nah, saya ada bilang nih ke komunitas saya, sampai beliau bisa mengatakan ya, angka IHSG mencapai 36.000, itu hanya Hmm. bisa terjadi bukan kalau kondisi ekonomi real kita prosper sangat-sangat luar biasa ya. Tapi inflasinya sangat-sangat besar baru IHSG bisa Hmm. seperti itu. Nah, itu ada buktinya bahwa rata-rata negara yang mengalami inflasi besar-besaran baru indeksnya bisa naik 4 sampai 5 kali lipat dalam 2-3 tahun. Nah, Hmm. kalau dia memang incar seperti itu ya 36.000 bisa, tapi rupiah kita bisa puluhan ribu juga kalau Hmm. itu terjadi gitu kan. Nah, Hmm. ya teman-teman bisa mikir sendiri yang diuntungkan kalau inflasi semasif itu ya paling eksportir ya teman-teman, orang-orang yang ekspor komoditas akan sangat happy karena mereka dapatnya dolar, dolar tiba-tiba puluhan ribu gimana nggak cuan, pasti cuan besar. Hmm. Tapi orang-orang yang lain bagaimana di sektor-sektor non eksportir kan kalau kena inflasi seperti itu repot sekali ya. Barang-barang nanti mahal semua, benar kan? Nah, Hmm. jadi teman-teman perlu harus sedikit hati-hati dengan kebijakan yang baru ini. Nah, hati-hati kan berarti bukan ketakutan. Teman-teman bukannya Ya. artinya ketakutan mikir Indonesia akan hancur atau enggak seperti itu. Hmm. Tapi persiapkan. Kalau memang inflasi besar terjadi, kita sudah mempersiapkan diri. Gitu. Hmm. Oke. Wah, ini banyak ya poin-poin yang di point out sama Bro Albert nih ya. Jadi salah satu yang perlu di highlight juga adalah mungkin banyak pejuang yang masih mencari pekerjaan, Bro, gitu kan. Betul. Ya, Yes. Kan teman-teman makanya, kita. Jadi dengan hmm, analisa lu nih mungkin ada secerca harapan lah ya, Bro ya. Soalnya kan yes. kemarin tuh emang susah cari kerja begitu kan. Dan memang di sosial media juga banyak ya kita lihat eh ya yang 19 juta lapangan begitu kan itu masih tetap dipertanyakan oleh banyak masyarakat juga ya. Jadi harapannya ya buat teman-teman semua mungkin ya yang masih mencari kerja tetap semangat ya. Dan mungkin bro gue mau
balik dikit nih ya. Jadi di pembahasan Bro Albert yang awal mengenai waspada dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini karena ada potensi bisa inflasi gitu ya bro ya. Nah mungkin ini jadi sedikit ekonomi 101 nih bro buat teman-teman yang mungkin nonton malam hari ini belum belum mengerti kira-kira apa hubungannya bro dari suku bunga yang rendah terus ada 200 triliun masuk ke Bank Himbara gitu kan. Mungkin ada Ya. penyaluran kredit yang lebih besar sama ada penurunan suku bunga dari The Fed terus tadi bro mention inflasi. Ini gimana bro hubungannya? Mungkin bisa dijelaskan nih buat Ya, teman-teman kita yang baru mulai belajar. baik. Jadi ini juga buat teman-teman yang mau belajar tentang ekonomi, boleh save video ini. Nanti kan bakal di-post juga ya, bro. Betul, Karena betul. poin-poin seperti ini perlu dibaca-baca atau didengar ulang supaya benar-benar bisa dipahami. Jadi, inflasi itu kan sebenarnya adalah kecepatan dan Hmm, kuantiti uang yang beredar. Nah, hmm, kalau kita menekan suku bunga atau menurunkan suku bunga, artinya secara nanti organik orang-orang akan malas untuk nyimpan uang di money market, ya kan? Di deposito itu hmm, akan nggak menghasilkan apa-apa karena suku bunga turun. Kalau mereka sudah mulai malas dan returnnya tidak ada di dalam money market atau deposito, maka mereka akan pindah dananya. hmm, Nah, nanti akan tuh kebagian ke sektor real. Nanti kalau hmm, sektor real udah dapat banyak duit, berarti kan perputaran uang di ekonomi sektor real akan meningkat. Nah, itulah yang disebut sebagai inflasi kan, kecepatan hmm, uang atau peredaran uang. Nah, velocity of money lah istilahnya. hmm, Nah, kalau misalkan 200 triliun ini apa nih hubungan dengan inflasi? Jadi hmm, teman-teman bayangin ya, ini biar kita sambil belajar juga hmm. bahwa duit yang ada di BI sekarang kan masuk ke dalam Bank Himbara. Ya, Bank Himbara kan mau nih menghidupkan ekonomi, tapi betul mereka bukan nyawer duitnya, artinya bukan hmm, dalam bentuk bansos ya langsung dikasih ya, orang bisa spending, tidak. Melainkan mereka harus menyalurkan dalam bentuk kredit. Nah, hmm, kredit ini ya kan, kredit ini kan akan dipakai untuk melakukan bisnis usaha. Nah, ya, teman-teman bayangin kalau misalkan kredit ini mulai diambil oleh para pengusaha yang baru, UMKM lah dan lain-lain, kita lihat kondisi ekonomi sekarang kan tidak terlalu baik. Benar nggak? hmm, Daya spendingnya itu belum ada. hmm, Nah, jadi kalau bisnisnya sudah asik ekspansi atau asik muncul yang baru lah ya, startup baru, hmm, tetapi tidak diimbangi dengan daya beli dari masyarakat. Nah, hmm, nanti kelihatan nih dalam waktu 2-3 tahun, kalau misalnya ini kredit mulai tumbang, atau ada jadi non-performing loans, ya, maka kira-kira apa yang akan terjadi? Uangnya sudah disalurkan, tapi malah terjadi gagal bayar. Nah, itulah hmm, tidak ada muncul goods and services. Ya, inflasi hmm, kan, uangnya beredar, tapi the amount of goods and service tidak mengimbangi dengan peredaran uang. Nah, itulah yang membuat potensi atau beresiko menjadi inflasi. Itu hubungannya ya, kira-kira. hmm. Oke, wah ini gue paling suka nih ya buat teman-teman juga. Jadi tujuan dari TikToks kita malam hari ini supaya kita tetap belajar juga ya. Jadi di luar Betul. dari porto klinik lah ya istilahnya, nanyain tentang saham Stock pick pergerakannya. semua. Jadi inilah beberapa hal yang perlu dipahami. Malah aku merasa ini yang lebih penting ya teman-teman ya. Dimana kalian mengerti sebab akibat ya yang terjadi dalam suatu ekonomi. Supaya kalian juga bisa mandiri ya ke depannya ya. Betul. Oke, thank you banget ya bro ya untuk penjelasannya. Jadi Sama-sama. ini buat kalian yang baru belajar. Selamat datang yang baru join juga ya. Jadi aku mau informasikan mungkin kan ada sedikit terlambat tadi pemaparan dari Bro Albert di awal. Jangan khawatir karena seperti biasa Instagram Live ini direkam ya. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal ya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Oke bro, kita lanjut ya. Sip. Oke. Oke, nah jadi kalau yang gue dapet ya dari apa yang tadi lu sudah jelaskan itu istilahnya kita itu nggak boleh tunnel vision lah ya istilahnya ISG mau 36.000 let's go 200 triliun masuk Himbara let's go tapi tetap dipertimbangkan atau hati-hati juga gitu ya dengan keadaan-keadaan yang mungkin terjadi gitu kan di antara di antara kebijakan itulah istilahnya begitu kan tadi Benar. istilahnya tadi yang lo mention mengenai takutnya ada inflasi dan sebagainya. Nah tapi kalau good side-nya gimana nih bro kira-kira dari 200 T yang masuk ke Bank Himbara ini kira-kira peluang apa nih yang boleh diperhatikan sama teman-teman semua yang nonton malam hari ini? Oke. Jadi good side-nya tentunya itu Ya. akan memberikan likuiditas untuk perbankan Himbara. Kalau Hmm. Bro Jo juga dan teman-teman semua lihat ya, Bank Himbara kan Hmm. problemnya satu, bahwa loan to deposit ratio mereka udah terlalu mepet. Hmm. Sehingga pada saat
kekeringan seperti itu, mereka walaupun menemukan sebuah opportunity memberikan atau menyalurkan kredit, mereka ada kepentok dengan ini Hmm. kan, Ya. likuiditas. Nggak ada lagi nih loan deposit ratio udah Hmm. terlalu mepet. Kan mereka nggak bisa tuh Hmm. 100%, itu udah parah sekali, nggak ada likuiditas. Nah, dengan adanya duit seperti ini masuk, tentu itu kan menjadi positif untuk perbankan, karena perbankan hidup dari menyalurkan kredit, kan cuannya dari Hmm. situ, majority ya. Nah, Hmm. jadi tentunya untuk 200 triliun ini positifnya adalah ya tadi saya bilang sektor akan mulai merasakan adanya duit ya, mereka akan Hmm. pegang tangan nih. Kalau mungkin selama ini orang-orang mau bahas ekonomi kan nggak relate tuh orang di bawah. Yang Ya. sektor itu nggak terasa uangnya di mana, pertumbuhan Hmm. ekonomi dan lain-lain, mereka nggak pegang duit loh. Artinya Hmm. mereka nggak bisa relate dengan data tersebut. Nah, tapi Hmm. dengan muncul seperti ini 200 triliun yang dimasukin ke Bank Himbara, akan ada nih harapan dalam waktu 1 sampai 2 tahun mulai bergerak di ekonomi real. Nah, Hmm. lalu tapi teman-teman perlu pahami dulu bahwa 200 triliun ini walaupun sudah masuk ke dalam bank, nggak mungkin dalam 1 minggu semuanya tersalurkan. Kan nggak masuk akal. Hmm. Bener nggak, Bro? Nggak mungkin kan tiba-tiba kreditnya secepat itu naik. Kalau itu seperti itu terjadi, justru teman-teman harus hati-hati. Karena bisa jadi gagal bayarnya banyak. Hmm. Bayangin ya, pada saat zaman COVID, coba lihat di data ya. Kan banyak perbankan juga ngepost bahwa loan apa loan non performing loan ya, NPL-nya Ya. agak meningkat, NPL. bener nggak Hmm. semenjak COVID, bro? Hmm. NPL bank. Nah, kan itu saja menunjukkan bahwa ya pada saat ekonomi mulai lesu, daya beli lesu, kan orang makin susah untuk bayar utang. Nah, jadi dengan suntikan seperti ini, tetap bank punya PR harus sangat berhati-hati menyalurkan. Nah, Hmm. cuma nih ada satu hal yang perlu teman-teman perlu pertimbangkan. Hmm. Uangnya kan udah masuk nih ke dalam Hmm. bank. Ya. Uang kalau sudah masuk, dia punya beban muncul nggak? Kira-kira. Jalan kan? Hmm. Pemerintahan mulai taruh ke dalam dapat bunga 4%. Kalau banknya ini lelet ya, males contohnya pekerja-pekerjanya di dalam ini agak nyantai-nyantai selama ini gitu kan. Cuma pakai alasan, oh udah kekeringan loan to deposit kita, nggak bisa cari kredit baru. Tapi sekarang ada duit sebanyak itu, kalau mereka males, bebannya jalan. Nah ini yang bisa, Hmm. laporan keuangannya si bank bisa bermasalah. Bebannya akan makin besar kan, tanpa disalurkan ke kredit. Nah jadi kita harus berharap bahwa para pengurus Bank Himbara ini bisa menyalurkan kredit dengan seefisien mungkin, tapi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Karena kalau enggak, Hmm. mereka punya biaya bisa bengkak. Ya kan, bayar bunga ke Ya. pemerintah 4%-an. Lumayan dengan uang sebanyak itu kan, mendadak dapat Hmm. begitu kan. Jadi ya PR buat para perbankan juga. Jadi ya teman-teman bisa plus minus. Makanya kalau saya bilang teman-teman mau manfaatkan momentum 200 triliun ini, fokus pertama tuh di sektor real dulu. Karena tujuan 200 triliun ini untuk menyegarkan sektor real. Jadi teman-teman nih bisa berpikir banyak hal tentang mau Hmm. bisnis apa, yang kecil-kecilan pun nggak masalah. Apalagi ini ada berita yang paling bagus, pemerintah melakukan perpanjangan pajak UMKM sampai tahun 2029. Jadi teman-teman yang mau buka usaha kecil-kecilan UMKM silakan, karena nanti akan mulai Hmm. terasa cuannya, karena uang 200 triliun ini ya tujuannya buat ke situ. Nah, Ya. tapi kalau di investasi bagaimana nih? Kan pasti teman-teman di sini yang suka trading atau investasi, apa dampaknya terhadap perbankan? Nah, jadi teman-teman harus segera monitor ya, kan laporan keuangan akan terus-terusan muncul setiap bulan, teman-teman monitor. Jika perbankan ini ya terlalu santai, terlalu lama ya selama ini, sehingga pada Hmm. saat uang masuk mereka kesusahan untuk menyalurkan kredit. Ya kan nggak Hmm. semua orang, contoh gini deh, misalnya Brojo ada usaha, Hmm. bisnis lagi lesu, laporan keuangan turun terus kan. Tiba-tiba bank datang, kasih pinjaman duit. Mau nggak pinjam duit, bunganya murah loh, sekian persen. Projo mau langsung ambil nggak? Kan belum tentu. Karena lihat-lihat kok saya punya omset makin turun, biaya makin Hmm. besar. Jadi mau ekspansi kan juga mikir-mikir, ngapain saya langsung buru-buru pinjam duit yang banyak dari bank. Walaupun Hmm. memang murah, tapi kan Hmm. tidak bikin Brojo langsung mau pinjam. Karena Ya. kondisinya lagi, perusahaannya lagi turun terus. Nah, jadi sebenarnya dari perbankan juga pasti nggak segampang itu bisa menyalurkan kredit ini. Sedangkan duitnya sudah masuk ke tempat Hmm. bank sistem mereka kan, bebannya sudah mulai jalan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Wah, ini gue suka banget ya bro ya penjelasan dari lu ini. Jadi tetap buat kita tetap pintar juga ya melihat kondisi ya teman-teman. Jadi di mana
harus melihat dua sisi juga gitu ya dengan adanya Benar. 200 triliun ini ke Bank Himbara gitu. Dan tadi yang seperti Bro Albert mention juga salah satunya adalah sebenarnya balik lagi jatuh kepada pengelola juga dan pengurus juga ya teman-teman ya. Kalau gue Betul. bilang sih tadi gue sempat lihat di berita ya Pak Purbaya bilang di direktur BUMN itu banyak yang pinter bro katanya kan, cuma males aja katanya ngegolf. Ini kata Pak Karena mereka Purbaya ya. nggak, ini bener kayak kelamaan nyantai kan, uangnya diparkir doang, nggak ngapa-ngapain, nggak perlu salurin kredit, alasan LDR mepet. Ya sekarang dikasih PR semua, Biar mereka yang bingung katanya ya. biar mereka yang bingung, Bilangnya benar. maksimalnya 7T gitu kan, nggak bisa 200, lu pikirin deh gimana caranya. Jadi ya inilah ya menarik ya teman-teman ya. Kadang-kadang memang komedi juga ya dunia kita ini, dunia di perekonomian ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman semua yang nonton malam hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan saja langsung leave comment ya atau di question box. Tinggal di type aja nanti kita coba bantu jawab satu persatu ya. Aman ya bro ya nanti ya ada Aman. pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Boleh. Oke. Nah, jadi mungkin sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya malam hari ini, mungkin kita melipir sedikit nih bro ke sektor lain ya selain dari banking juga nih. Jadi Boleh. sektor properti ini kan bisa dibilang sudah lama tidak mendapat panggung gitu bro kan. Dan Mm, sekarang isu penurunan suku bunga begitu kan, ditambah ada aliran dana begitu kan ke bank yang mungkin akan disalurkan melalui kredit ya KPR dan sebagainya. Nah, kalau dari Bro Albert sendiri gimana nih tanggapannya melihat sektor properti di akhir tahun ini Bro dengan semua sentimen yang ada? Boleh Bro di-share? Oke. Properti ini menurut saya akan ada sentimen jangka pendek banget ya. Mungkin Mhm, tidak akan terlalu signifikan pada saat mhm, pengumuman penurunan suku bunga. Ya, jadi mhm, ada suku bunga turun, orang akan, wah ini bagus nih buat properti, orang-orang berspekulasi lah. Cuma naiknya akan cukup terbatas karena mhm, eh, penjualan rumah ini tetap akan sangat berpengaruh pada saat kondisi rakyat itu kalau lagi prosper. Kita kan beli rumah ya, investasi rumah pada saat ada uang banyak, bener kan? Kalau misalkan duit kita pas-pasan, ya mau pikir KPR rumah aja, aduh ada duit nggak nih buat bayar dia punya mhm, biaya gitu. Kalau itu aja susah, gimana cara penjualan rumah itu bisa booming? Pasti kan akan sulit. Nah, jadi itu kenapa kalau teman-teman nanti perhatikan sektor properti agak slow untuk mhm, perkembangannya. Nah, jadi kalau teman-teman ngincar saham-saham properti, ya boleh-boleh saya, tapi potensial upside-nya tidak akan terlalu besar. Akan ya sangat limited lah. Dan mhm, kalau teman-teman bandingin dengan perbankan, sektor properti kan dividennya hampir banyak yang kecil ya dibandingin ya, perbankan sekarang, valuasi yang harga ini, dividen mereka aja udah jauh lebih besar. Jadi investor kelas kakap akan timbang-timbang nih daripada saya invest lama-lama di properti, lebih baik di saham perbankan yang jauh lebih liquid, dividennya besar, dan fundamentalnya juga cukup solid. Gitu sih. Jadi kalau teman-teman yang suka saham properti, menurut saya paling incar saham-saham properti yang ada corporate action dan lain-lain. Kalau secara main dengan fundamental, menurut saya sih limited sekali potensial upside-nya. mhm, mhm. Bro Albert agak hilang ya. Oh ya, udah Halo. aman. Ya, Oke, ya, oke. Ya, jadi bisa dibilang mungkin untuk saat ini sektor properti hanya ada mendapat sentimen jangka pendek gitu ya, ya, terbatas gitu ya. Mungkin panggungnya belum tahun ini kali bro ya. Tapi betul. maybe sooner gitu ya. Maksudnya dengan 200 tag ke Bank Himbara, suku bunga turun gitu kan. Mungkin juga dengan gebrakan-gebrakan baru dari Menkeu ini mungkin nanti akan menambah consumer spending juga gitu ya dari Yes. negara kita harapan ya mungkin ya ke depannya. Jadi bisa diperhatikan ya teman-teman. Jadi kita pantau bersama juga ya. Oke. Nah, mungkin sambil gua tanya pertanyaan, Bro, kita lompat-lompat ke pertanyaan teman-teman yang ada malam hari ini bisa ya? Boleh, silakan. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus nih dari Anggar Prasetyawan ya. Jadi kan ini isu mengenai doorstep ke Bank Himbara. Pertanyaannya saham BBCA gimana kok? Kan bukan di Bank Himbara. Karena ini gue juga melihat nih bro, ada beberapa pertanyaan teman-teman yang lain juga. Oke, doorstep ke Bank Himbara. Tapi gimana dengan bank-bank lain? Apakah ada dampaknya ke semua sektor banking? Atau mungkin lo ada view lain nih bro yang bisa di-share? Silakan. Ya.
Jadi kalau saham BCA, dia tidak terlalu perlu untuk dapat injeksi dana bahkan dari manapun karena dia punya likuiditas masih sangat tinggi. BCA kan Hmm. banyak tuh duit. Ibaratnya tuh bank yang nggak perlu pusing cari duit. Orang tuh yang Hmm. datang menyodorkan duit ke bank BCA, ya kan? Hmm. Jadi selama ini memang PR mereka itu adalah untuk bagaimana menyalurkan kredit dengan baik. Kalau dia Hmm. punya NPL jangan sampai tinggi, ya bunga mereka juga yang penting nggak terlalu mahal ya orang-orang ambil itu yang mereka butuhkan. Jadi tanpa ada suntikan 200T ini biasanya tidak ada problem sama sekali. Dan pikir kalau Hmm. waduh dikucilkan nih yang Himbara dapat biasanya nggak dapat gimana ya nggak masalah toh dia punya Hmm. loan to deposit ratio-nya biasanya masih sangat bagus di bawah 80%. Jadi masih jauh dibanding dengan Bank Himbara yang sudah ada yang 90% lebih. Kan benar-benar besar ya gapnya ya. Nah, lalu mungkin ada yang tanya, kok ini tapi BCA kenapa nih turun terus? Ya kan, ini udah berapa nih harganya di bawah dekat 8.000 gitu. Hmm. Jadi kalau teman-teman perhatikan, BCA itu sempat dibuang sama asing begitu masif ya semenjak demo. Itu sampai Hmm. triliunan, per hari bisa hilang 1 triliun loh di BCA. Bayangin, gede sekali dalam Hmm. satu hari asing keluar 1 triliun. Kenapa? Karena mereka mungkin mengecilkan exposure terhadap ISG. Dan kita tahu asing pegang BCA cukup besar. Kenapa mereka keluar dari IHSG? Ya karena lihat anarkis begitu, siapa yang nggak takut sih? Investor mana yang nggak takut lihat sebuah negara mulai goyang? Dan mereka kan tidak tahu ya, apalagi kalau cuma melihat dari media, mereka kan tidak tahu isi di dalam seperti apa. Hmm. Media asing pada saat itu tuh memang horor sekali kan. Dari kacamata mereka seperti Ya. negara kita tuh mau di overthrown gitu kan istilahnya, mau digulingkan. Nah, dengan seperti itu sangat make sense untuk asing mengurangi porto mereka di dalam IHSG. Nah, pada saat itu terjadi, biasanya kena jual paling banyak. Jadi, ya Hmm. jebol lah saham ya, BCA ini. Nah, cuma secara fundamental ada yang berubah nggak? Tidak ada. Cuma asing memang mengurangi muatan. Jadi, kalau menurut pandangan saya ini sebuah opportunity karena ada diskon Hmm. fundamentalnya tidak berubah, tetapi asing lagi jualan karena takut dengan kondisi politik Indonesia. Ya udah kita mendapatkan kesempatan buat belanja gitu. Oke, untuk Anggar Prasetyawan udah dijawab ya, dan mungkin ini juga pertanyaan yang mewakilkan beberapa pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini ya, Ya, mengenai banking ya di luar dari Bank Himbara. Oke, kita lanjut lagi bro. Ini ada pertanyaan dari Elia Saputra. Ini menarik nih bro ya, semenjak ini saham rokok ini terbang waktu kalau nggak salah itu berita Bu Sri Mulyani mundur, gitu bro ya. Nah ini gimana bro tanggapannya oke. mengenai Jadi saham gini, rokok sekarang? benar. Jadi saya dari pelajari saham rokok juga, jadi saya bisa Hmm. langsung jawab nih kepada siapa nih Elias Saputra ya. Ya, Gini, rokok pada saat pengumuman Bu Sri turun itu kan ada para spekulan yang mikir kalau betul. kementerian baru tiba-tiba terjadilah perubahan di cukai rokok kan belum tentu. Hmm. Benar ya, itu cuma para Ya. spekulan. Setelah itu kan juga besoknya langsung jebol saham rokok Hmm. kan. Nah, baru hari ini nih, hari Hmm. ini harga saham rokok mulai berterbangan lagi. Nah, kalau Hmm. teman-teman lihat timelinenya ya, mungkin ada yang baca kok ada berita lagi nih katanya Menteri yang baru Pak Purbaya mungkin mengkaji nih bahwa nanti cukai rokok mungkin mau diturunin lah atau gimana. Hmm. Nah, nanti teman-teman bisa tuh lihat komentar Pak Purbaya bahwa dia masih baru mau mempelajari mekanisme cukai seperti apa. Dia Hmm. kan belum terlalu mendalami hal ini, jadi dia perlu tahu Hmm. bagaimana cukai rokok, apakah kontribusinya begitu besar ke dalam pendapatan negara dan lain-lain. Karena cukai kan memang mendapatkan income kan buat negara. Kalau Hmm. dia main asal turunin dan tidak bisa menutup kekurangan income itu, anggarannya nanti tidak cukup. Program kita ada yang Hmm. dipangkas. Nah, itu gimana tuh? Program kita Hmm. banyak nih, teman-teman. Ya Hmm. kan, mau yang Hmm. mana yang dipangkas semua butuh anggarannya. Jadi ini masih butuh proses. Toh hari ini kalau teman-teman cek, kita kan bandarmologi ya, bukan lihat Hmm. charting doang. Kalau Hmm. teman-teman perhatikan banyak yang gerakin hari ini tuh MG, para scalper ya. Hmm. Jadi masih sangat volatile. Besok naik Ya. bisa saja, besok jebol ya sangat bisa. Jadi very volatile dalam kondisi Hmm. seperti ini. Buat teman-teman yang suka swing lambat atau invest itu ya mungkin tunggu konsolidasi dulu. Karena kalau seumpamanya cukai tidak berubah dalam 2-3 tahun aja, ya saham Hmm. rokok mau kemana? Nggak bisa kemana-mana, lihat aja berdarah-darah semua. Hmm. Ya kan Hmm. turun terus trennya. Dan orang-orang juga, nah ini yang masalahnya, kelamaan menurunkan harga rokok karena cukai tinggi kan, beredarlah rokok-rokok yang semi legal, istilahnya kan begitu. Nah, kalau orang sudah tahu ya cara dapatnya bagaimana, harganya bagaimana, dan mereka sudah terbiasa dengan rokok murah,
mereka yang ngapain berubah kembali jadi premium, ya kan? Hmm. Mereka sudah nyaman dengan kondisi rokok yang murah sekarang. Nah, gimana tuh? Siapa yang mau berantas hal itu? Kan butuh dana lagi untuk siapin orang-orang yang berantas rokok-rokok yang sudah beredar seperti. Nah, ini PR lagi nih, biaya lagi. Hmm. Jadi tidak segampang itu mendadak rokok jadi euforia. Nah, Hmm. makanya Pak Purbaya juga nggak langsung kasih green light kan, bilang, oh akan turun. Dia juga perlu pelajari dulu, nggak bisa sembarangan ngomong nih. Hmm. Jadi kita Ya. tunggulah perkembangannya. Jadi sementara ini kenaikan harga rokok itu baru terjadi oleh para spekulan dan Ya. sangat volatile. Oke, ya. Jadi memang kalau rokok itu spekulasi banget ya bro ya, yang di hari Yes. setelah Bu Sri Mulyani, karena kan selama masa kepemimpinan Bu Sri Mulyani itu cukai rokok tuh naik terus begitu ya bro Ya, ya, benar. dan Ya waktu kasihan sih ya turun, pengusaha rokok yang berjaya benih sekarang malah berdarah-darah kan kita nggak pernah bayangin ya. Konglo bisa ya, perusahaannya habis juga ternyata. ya, ya. Nah ini pasti tadi kan lu ada sempat mention juga ya bro ya, jadi lu juga menganalisa juga kan saham-saham rokok ini ya, betul ya? Benar. Yes. Ya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman mungkin ya yang pengen langsung belajar sama Bro Albert atau mungkin ikut komunitasnya ini masih di open ya, Bro ya? Benar. Jadi teman-teman yang kepingin belajar ya tentang bandarmologi, saya pertama sarankan dulu sih yang paling simpel dan sederhana nih. Baca buku saya dulu nih ya, kayak yang seperti ini. Bandarmologi. Jadi rahasia teman-teman memahami apa sih sebenarnya bandarmologi ini cocok untuk pemula. Teman-teman Hmm. nanti kalau mau beli bukunya bisa chat admin ya di Hmm. Telegram atau di WA, ada di link kok. Teman-teman tinggal lihat aja linknya ada di IG. Nah, kalau teman-teman suka dengan dan mulai paham apa sih sebenarnya konsep bandarmologi, nah teman-teman mau join komunitas silahkan. Karena menurut saya kalau teman-teman sudah memahami konsep bandarmologi yang saya ajarkan, saya nggak tahu nih di luar sana kan ada banyak yang coba mengajarkan atau menjelaskan bandarmologi. Nah, tapi kalau teman-teman udah baca yang penjelasan saya dan ternyata teman-teman suka, nah disitulah teman-teman bisa tuh mulai mendalami ilmu analisa ini gitu supaya Hmm. teman-teman punya perjalanan di saham mulai menjadi lebih baik. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa ya, klik aja langsung di bio-nya Instagram AG Invest ya. Di situ ada Ya, informasi yang kalian bisa dapatkan, entah itu mungkin kalian mau beli bukunya atau mungkin join komunitas atau ingin bertanya langsung ya sama Bro Albert. Karena ini saya nggak bias ya. Memang menurut aku secara personal juga gue lebih percaya sama bandarmologi istilahnya mengikuti flow gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin retail ya bro ya. Jadi betul memang sekali. namanya mau fundamental sebagus apapun, technical juga kadang-kadang kita nggak bisa 100% ya. Best way itu memang mengikuti the big fishes Mantul. gitu ya, smart money gitu. Jadi ini salah satu mungkin hal yang bisa kalian perhatikan atau mungkin pertimbangkan juga ya teman-teman, karena gue yakin Bro Albert juga setuju dengan apa yang akan gue bilang bahwa setiap orang punya karakter dan strateginya masing-masing. Silakan, nggak ada yang salah ya. Jadi apa yang cocok buat kalian ya go use it gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya. Wah Yes, ini langsung aja, ini ada beberapa pertanyaan. Gue wrapped up in one question. boleh. Gimana Silakan. nih bro tanggapannya mengenai IPO emas nih? Karena katanya udah mulai kering di ISG mempersiapkan dana untuk IPO emas ini bro. Jadi gimana bro tanggapannya? Nah, jadi sebelum saya jelaskan nih ya, saya penasaran aja. Bro Jo kan belum dengar saya jelasin. Bro Jo sendiri suka nggak sama IPO Mas? Tanpa Oh ada kalau penjelasan dari saya gitu ya. ya ya, kalau gue personally gue nggak ikut bro. Oke. Ada Ya satu alasan aja kenapa tidak suka dengan saham ini. dananya nggak ada bro. Oh, kan kalau ikut IPO ikut kecil dong bisa, paling Ya sejuta ya atau lima ya juta. Nah, kenapa ya nih sampai ya. nggak mau ikut sama sekali? Pasti ada alasan tertentu kan? Alasan tertentunya sebenarnya nggak ada sih bro ya. Cuma kalau misalnya membandingkan dengan IPO saham Pak PP kemarin gitu ya dengan yang sekarang, mungkin itu ada perbedaan ya bro ya di situ ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga market cap-nya ini kan gede banget ya bro ya untuk emas ini gitu kan. Jadi mungkin untuk ekspektasi arah berjilid itu mungkin lebih kecil dibandingkan dengan CDI kemarin begitu. Tapi in general juga mungkin karena memang strategi gua saat ini sudah ada di saham-saham yang lain, jadi mungkin untuk porsi IPO ini mungkin nggak terlalu diperhatikan aja gitu. Tapi walaupun tetap Oke. menarik bro ya kalau gue bilang ya, Oke, baik. Nah, gitu. jadi
menurut pandangan saya teman-teman ya, emas ini ya pasti tidak semenarik saham Pak PP. Itu udah saya yakin 100%, bukan 90% lagi. Jadi kalau teman-teman mengharapkan beli saham emas dapat arah 3-4 kali, atau jangan-jangan ada yang mikir, wah bisa arah kayak Pak PP, ini kan saham konglomerasi 10 kali arah. Forget it ya teman-teman ya. Karena pertama, valuasinya itu udah nggak seimbang dengan saham Pak PP. Pada saat Pak PP punya saham IPO itu kan di 190, valuasi waktu itu memang masih oke, reasonable. Tapi ini sekali IPO patoknya udah berlipat-lipat dari harga buku kan. Jadi udah langsung premium. Sehingga bandarnya kalau sekali jualan di harga IPO udah cuan. Kalau teman-teman serap semua, dia nggak perlu pusing ngangkatin saham, udah cuci piring dapat dengan harga yang sangat premium. Jadi teman-teman jadilah tempat jadi cuci piring. Nah, kedua, teman-teman kan pasti sudah baca lah beli saham kan, IPO, masa nggak dibaca dia punya kegunaan duit. Buat bayar apa teman-teman? Buat utang kan? Bukan buat ekspansi, bukan buat kenapa, bayar utang. Kalau teman-teman disuruh bayar utang, ya mana perasaannya gitu kan? Jadi ya teman-teman boleh tentukan sih. Kalau teman-teman orangnya dermawan, mau bayarin hutang orang lain, ya silakan ikut. Banyak-banyak juga boleh kan, membantu kan, saling membantu. Tapi kalau menurut dari kacamata investor ya itu agak tidak make sense kalau teman-teman gelontorkan duit banyak-banyak hanya buat ngebayar hutang orang lain loh, bukan hutang sendiri gitu kan. Nah, jadi tentunya emas tidak akan se-euforia itu. Ada ketiga nih poin yang teman-teman kalau ikut ya, coba bayangin ya, bandingin dengan pada saat kondisi CDIA. Itu CDIA pada saat baru mau IPO, beberapa hari kemudian, pada saat penawaran awal, berita sudah muncul bahwa sahamnya sudah oversubscribe sampai membludak. Masih ingat kan? Mungkin Brojo juga masih ingat itu headlines-nya. Sampai udah nggak masuk akal, istilahnya kan gitu. Orang udah gelontorkan duit, belum aja masa offering udah dihajar semua. Tapi coba sekarang teman-teman ke Google lihat, emas ada nggak oversubscribe beritanya? Nah, ini kan tanda tanya. Jangan-jangan ini mereka agak pusing nih mau jual ke siapa. Jadi tentu udah pasti ada perbedaan dengan JDIA. Nah, jadilah keputusan jual beli teman-teman pasti itu kan saya kembalikan buat ke teman-teman. Saya sudah memberikan semua data-data dan penjelasan. Jadi nanti tinggal teman-teman tentukan mau ikut emas atau tidak. Kalau mau for fun ikut 1-2 lot silakan buat for fun kan. Tapi habis itu dijual ya, jangan sampai hari pertama ya dijual. Gitu. Ya. Oke. Ya, wah ini menarik ya. Silakan dijual, tapi kalau dermawan suka berbagi kan nggak usah Iya. juga, bro, ya. Nah, beda cerita ya. Kalau teman-teman nggak mikirin investor, pikirinnya mulia ya gitu. Udah, bayarin hutang orang lain, silakan. Oke, jadi teman-teman ini ya, jadi mungkin kita mau tekankan juga di sini apapun yang kita diskusikan malam hari ini adalah pendapat kita ya bro ya di Ini sini hanya ya. opini ya. Kita kan Opini, beropini di dalam pasar kan boleh dong. Betul ya. Jadi teman-teman tetap bisa melakukan analisa masing-masing ya, karena obviously Bro Albert dan gua mungkin kita bisa punya pandangan yang berbeda-beda, strategi yang berbeda-beda. Jadi silakan ya teman-teman ya. Tapi inilah yang bisa kita pelajari malam hari ini dari Bro Albert ya, yang tentunya sudah mempunyai komunitas dan juga sudah lama di pasar modal. Oke, kita lanjut lagi ya Bro ya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai, wah ini semuanya nanyanya dari tadi IPO emas ya. Oke. Oh ini menarik nih. Kalau secara spesifik kan tadi kita sempat ngobrol tentang rokok bro ya. Dan lu kan bilang ada analisa tentang rokok. Ini dari Ira Rose nanya specifically kalau saham Sampurna MSP gimana nih bro? Ada tanggapannya nggak? Ya, jadi gini. Kita bisa sampai hari ini bahas rokok itu karena sahamnya naik, that's it. Kalau misalkan hari ini sahamnya tidak kemana-mana, saya yakin nggak ada yang bahas rokok. Mau beritanya itu seperti apa, benar kan? Berarti pertama itu sudah ada gejala FOMO, sedikit lah terpengaruh sama FOMO karena lihat kok saham rokok semua naik gitu kan. Kedua, tadi saya udah sempat jelasin ke mungkin Kak Ira Ros mungkin belum sempat dengar ya, bahwa yang menggerakkan saham rokok hari ini itu adalah para spekulan. Jadi mereka kepingin menggunakan berita tentang bahwa Pak Purbaya mempertimbangkan untuk menurunkan cukai rokok. Tapi kalau teman-teman lihat lebih dalam lagi, beliau aja masih mau mempelajari. Baru tahap pelajari loh ya, berarti prosesnya masih panjang. Kalau misalkan ternyata dia tidak mau menurunkan cukai rokok ya, cuma hentikan kenaikan, itu tidak cukup untuk bikin rokok prosper. Iya kan? Karena ada 2 poin.
lihat aja sekarang laporan keuangan rokok pada seperti apa. Kedua, mereka akan mungkin terus tergerus karena orang-orang sudah mulai terbiasa dengan rokok murah. Pada saat Ya. mereka kesulitan jualan, kan mereka bersaing juga dengan rokok-rokok yang murah terus beredar. Nah, Hmm. itulah yang membuat agak susah recover, kecuali benar-benar cukainya turun. Jadi disitulah teman-teman kalau mau berspekulasi sama rokok sih harus sangat hati-hati dan itu risknya besar sekali. Oke. Ya, ya. Oke, gue mau sisipin satu pertanyaan nih bro, buatku dari gue ya. Kalau lo Boleh. sendiri, gimana tanggapannya mengenai strategi investasi dividend play bro? Menurut lo itu menarik nggak bro, dividend play itu? Sebenarnya dividend play itu is the easiest investing style. Buat teman-teman yang kalau Hmm. mau punya porto tak perlu mikir, itu pasti mainnya dividend play. Kenapa? Dividend play itu is the best return kalau kita compare terhadap deposito ataupun obligasi. Karena dividend play kita bisa analisa perusahaan yang konsisten growth, dapat dividen yang konsisten, ya payout ratio-nya jelas, tidak terlalu penuh, ya tidak terlalu full kayak 100% atau Hmm. bahkan lebih dari itu, Hmm. maka itu akan mendapatkan return yang konsisten setiap tahun. Nah, Hmm. tapi orang yang biasa udah melakukan dividend play, itu portonya udah besar. Kalau Hmm. teman-teman mau mendapatkan return yang besar, tidak bisa dari dividend play. Hmm. Contoh nih ya, oh teman-teman kepingin masuk ke dalam saham karena mau memperkaya diri yang cukup signifikan ya, tapi Hmm. rela untuk melakukan research dan lain-lain. Itu nggak cocok untuk dividend play, menurut saya. Hmm. Karena dividend play itu profit stability. Nggak usah banyak spend time, teman-teman kerja sekeras-kerasnya di sektorial, ya di kantor, pulang malam, lembur setiap hari, atau punya usaha, kerjalah sampai tengah malam gitu. Karena itu boleh main dividend play, karena teman-temannya waktu dipakai, difokus untuk bisnis. Hmm. Jangan teman-teman fokus di dalam perusahaan, di dalam saham. Tapi kalau teman-teman udah siap nih, uh, meluangkan waktu analisa saham dan lain-lain, maka saya ya, rasa sih ada cara yang lebih baik mendapatkan return daripada dividen. Oke, ya. Jadi ini sedikit insight ya buat teman-teman mungkin udah banyak yang tahu juga, tapi aku yakin ada beberapa ya yang baru tahu juga. Karena biasanya saham-saham rokok ini suka disangkut pautkan dengan dividen play gitu ya bro ya. Maksudnya dengan keadaan harga saham yang mungkin tidak terlalu menarik gitu kan, tapi biasanya arahnya orang investasi biasanya ke situ sih. Makanya jadi aku tanyakan juga begitu. Oke, baik. Nah, Ya, saya ya, ya. mungkin jelasin sedikit ya, Boleh, boleh. Projo ya. Pada saat kita Hmm. mau menganalisa saham dividen, kita harus tahu nature perusahaan itu seperti apa. Karena Hmm. kalau kita cuma lihat dividen yield-nya gede, Hmm. ternyata dia punya perusahaan nature itu contoh cyclical, kayak batu bara. Hmm. Hmm. Teman-teman mungkin yang pemula akan berpikir, kok kalau saya setiap tahun dapat 20%, saya kaya nih. Nggak ada Hmm. nih return 20%. Ya teman-teman bayangin 20% pada saat batu bara punya masa kejayaan. Teman-teman tidak luput kalau misalkan pas batu bara harga acuannya di bawah 100 atau di bawah Hmm. 90, itu banyak mau kolaps kan. Dulu Hmm. kan siapa Pak LKH itu hajar UNTR pada saat mau kolaps. Nah, Ya. coba lihat UNTR sekarang, mana ada kondisi mau kolaps, duitnya triliunan, bahkan akuisisi saham, perusahaannya kan. Nah, Hmm. jadi saham cyclical itu nggak bisa berjaya terus-terusan. Pada Hmm. saat kondisi memburuk, dividennya pasti hancur. Bahkan Hmm. kadang skip dividen lagi. Nah, kalau Hmm. seperti itu, berarti teman-teman nggak bisa kan jadi stable. Nanti ada satu Hmm. momen kok nggak dapat dividen, loh capital saya makin habis, kan ngeri juga kan. Jadi Hmm. kita pada saat menganalisa dividend play itu harus lihat nature perusahaannya, yang Hmm. benar-benar pilih yang stable growth, yang tidak akan mungkin tiba-tiba drop karena sesuatu atau naik karena apa ya. Dia stabil, bisa returnnya tinggi dibanding duit obligasi. Gitu. Oke, nah ini more insight ya buat kalian ya. Jadi Ya, untuk dividen play juga ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dulu benar. ya teman-teman. Jangan sampai salah strategi dan salah pemilihan sahamnya ya. Oke, Betul. Betul. kita lanjut lagi. Nah ini ada pertanyaan bro dari Russell nih bro. Ini mungkin pertanyaan spekulasi ya dari Russell. Boleh. Kok AG Invest, enggak, AG Invest, kok Albert Gunawan, keseringan gue bilang AG Invest. Ya. Penambahan underwriter dalam IPO Mas, apa karena underwriter yang lama nggak sanggup tanggung rugi kalau sahamnya nggak terserap semua bro, gimana? Gue sempat lihat beritanya sih. Jadi tentu ya. Jadi kalau saya Hmm. bilang ini panggil backup nih. Udah teriak-teriak nih. Woi kok duitnya nggak kejual semua ini gimana kalian kan? Panggillah sekampung teman-teman yang lain. UE-nya diramai sekarang. Yang dulunya cuma premium bertiga sekarang bawa anak-anak cucunya. Nah pasti itu tentunya sebuah indikator yang kurang baik.
bahwa Hmm. penjualan dari 3 UE utama tidak semulus yang diharapkan, barulah panggil yang bantuan. Karena kalau logikanya 3 sudah cukup, ngapain bagi sampai banyak-banyak? Bener dong, kan tidak ada Hmm. kebutuhan. Nah, itu sudah menjadi salah satu indikator bahwa peminat di saham emas ini tidak terlalu besar. Nah, Hmm. again, teman-teman kan mungkin, kok, apakah berarti setelah IPO hari pertama langsung ARB atau langsung merah? Belum tentu. Hmm. Contoh, saya ambil contoh. Saham emas itu paling mendekati bukan sama, itu mendekati kondisi dengan MDIY. Size-nya kurang lebih, ya kan? Lalu juga ya perusahaannya pada saat itu ya IPO itu doang MDIY. Nah, ini kan juga emas satu doang. Tapi pergerakan dan harga premium juga ya, MDIY juga Hmm. harga premium. Apa yang terjadi dengan saham MDIY? Nggak langsung ARB, sahamnya tetap ada sempat naik. Cuma Hmm. setelah itu kan habis bensinnya, turunlah. Hmm. Turun. Nah, jadi Hmm. apakah emas akan langsung ARB? Ya, tidak, tidak juga. Hmm. Bisa aja Hmm. naik di hari pertama atau beberapa menit pertama. Tapi ya, again, resikonya teman-teman kalau terlambat jual, ya boncos kan. Kalau Hmm. teman-teman siap bergerak di hari pertama, ya analisa mau beli silahkan. Tapi kalau tidak bisa dimonitor, ya jangan dibeli. Ngapain nanti teman-teman saya buka porto udah merah. Kan Hmm. ngapain nyumbang-nyumbangin duit jadi pahlawan di IISG kan? Hmm. Oke. Ya, ya, ya. Wah, ini menarik ya pertanyaan ini ya. Ini ada pertanyaan dari Priscila nih, Bro. Sekalian mungkin lanjutannya. Boleh. Apa bedanya UE banyak di emas dengan UE CDI? Karena dulu CDI juga 6 katanya. Nah, jadi gini, CDA dari awal sudah tentukan cukup banyak, tapi teman-teman lihat ada satu hal yang penting. Pada saat ini informasinya kayaknya belum diupdate di IPO, jadi teman-teman nanti perlu tunggu mungkin besok ya. Karena penjatahan terhadap UE berapa persen itu akan muncul di prospektus. Kalau teman-teman Hmm. lihat di CDIA, yang pegang majority barang siapa? HP kan. Ya berarti si HP ini masih mengendalikan hampir semua barangnya sebenarnya. UE yang lain itu cuma mungkin ya menurut saya ya ini kan bagi-bagi Hmm. saudara lah. Ada saudara saya punya uang banyak di sekuritas itu, ada yang ini ya kasihlah teman-teman mereka sedapat sebagian. Tapi utamanya tetap semua ada di HP. Nah, nanti Hmm. kalau teman-teman mau perhatikan analisa lebih lanjut, UE yang ada di emas ini bagaimana? Kalau dia bagi yang ke teman-teman baru ini agak banyak, itu udah tanda merah. Udah harus Hmm. warning. Kenapa mereka butuh banyak sekali bantuan dan Hmm. penjahatannya banyak ke UE-UE Hmm. lainnya. Jadi harus agak hati-hati. Hmm. Oke, jadi waspada ya teman-teman ya dalam artian melihat juga pembagian penjatahannya karena dari situ kita bisa melihat ya kira-kira arahnya ini mau kemana, strategi dari IPO ini apa begitu ya teman-teman. Jadi ini jadi PR juga buat kita untuk kita bisa pantau bersama juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya. Waktu kita tinggal sedikit tapi kita coba ambil beberapa pertanyaan lagi nih. Kita Boleh. ngebut nih ya. Ada dari Jayusman J nih bro. Saham emas secara overall gimana nih bro? Harga acuan gold kan masih tinggi nih. Kira-kira lo ada tanggapan nggak bro mengenai sektor emas nih? Overall masih akan cukup baik ya. Jadi Hmm. teman-teman yang masih suka dengan emas sementara ini ya, sementara masih oke Mhm. untuk sektor Oke. emas. Oke, kalau Mas masih oke ya teman-teman ya. Ini aku mau ingatin buat kalian bahwa Instagram Live ini direkam ya. Ini kita tiba-tiba rame banget. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal karena Bro Albert banyak banget kasih insight-insight menarik yang tentunya bisa membantu kalian ya di dunia pasar modal. Oke, ini mungkin satu pertanyaan lagi kita coba ambil ya Bro ya. Nah, pertanyaan dari gua aja deh nih. Jadi kira-kira ada nggak nih bro pesan-pesan nih buat teman-teman kita yang nonton malam hari ini gitu ya mempersiapkan diri mereka dengan mulainya akan adanya penawaran IPO ya emas dan juga The Fed suku bunga begitu kan dan juga kebijakan-kebijakan Pak Purbaya lainnya nih ke depannya. Ada nggak Ya, nih tips-tips yang mungkin bisa dikasih ke teman-teman atau mungkin hal-hal yang perlu mereka waspadai atau perlu mereka ingat? Silakan bro. oke. Ya, ini sebenarnya panjang sekali ya. Ini berarti closing statement juga ya, sekalian gitu Ya, kan. ya. Teman-teman, ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat untuk sementara ini ya. Hmm. Contoh, terjadi kerusuhan demo yang besar di mana-mana berbagai negara. Hmm. The Fed mau turunin suku bunga ya, lalu Donald Trump juga ini lagi problem sama The Powell ya, memang udah agak Hmm. lama kan terhadap The Powell. Nah,
Lalu emas juga terus-terusan naik menunjukkan ekonomi global tidak baik-baik saja. Kondisi global belum pulih dari semenjak COVID. Nah, bahkan kalau teman-teman ikutin lagi, ini kan saya pelajari ekonomi terus ya, Ray Dalio juga mengatakan bahwa ini financial crisis sudah di depan mata. Tidak ada yang tahu kapan memang, tapi sudah cukup dekat. Ini Ray Dalio yang udah sempat kemarin mau jadi penasihat dan antara kan. Jadi orang ini kan bisa diperhitungkan lah omongannya, Iya. statementnya. Nah, lalu di Indonesia, kita udah scope tadi kan internasional. Sekarang di Indonesia, kebijakan baru lagi nih, 200 T disuntik, APBN punya anggaran, mau dibelanjain, perputaran uang akan banyak nih di Hmm. masyarakat. Nah, perlu ini semua kan pasti teman-teman terima informasi semua dalam saat bersamaan. Biasanya nih orang bingung. Nah, karena dia bingung, dia kadang tendensinya males. Malesnya apa? Hmm. Malas memahami ini semua dan ujung-ujungnya apa? Kok jadi saya bagusnya ngapain? Nah, Hmm. kalau pikirannya seperti ini terus-terusan ke depan, saya takut teman-teman tidak bisa berkembang di dunia investasi. Karena Hmm. ibaratnya pikiran itu shutdown dulu. Malas mikir, tidak mau berusaha. Setidaknya usaha dulu memahami apa hubungan A dengan B, B dengan C, dan lainnya. Hmm. Supaya teman-teman tuh tahu pada saat mau membeli apapun, oh saya tahu loh ini akan terjadi. Tapi kalau teman-teman kayak, oh, udah saya nggak peduli itu semua. Yang penting, Hmm. saya besok mau beli apa, atau minggu depan saya harus Hmm. beli apa. Kalau itu terus, sayang sih menurut saya teman-teman akan susah untuk benar-benar cuan di dalam pasar modal. Karena Hmm. nanti pada saat kedepannya ya kita memilih sebuah emiten, itu kan ada thought proses ya, jalur pikir yang harus kita tempuh. Nah, Hmm. kalau teman-teman tidak ada jalur pikir ini, teman-teman tuh tidak tahu, tidak ada conviction, tidak tahu alasan kenapa kita harus hold saham ini, tidak tahu atur keuangan, kapan average atau ini saatnya cut loss, karena teman-teman tidak paham apa-apa. Nah, ini yang menurut saya penyakit banyak orang, penyakit retail di IHSG. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang yang suka menjanjikan return yang fantastis dalam waktu yang singkat ya. Jadi ini kan jadi terpincut istilahnya kan ya. Waduh, diajak bisa tuh baker dalam hitungan berapa minggu, saya juga kepingin. Tapi tidak semua orang bisa selaki itu setiap saat. Jadi kita harus realistis gitu. Menurut saya ya, ini untuk teman-teman. Jadi belajarlah lebih banyak, carilah komunitas yang bisa bikin teman-teman makin pintar. Bukan cuma sebatas beli apa, that's it. Nah, kalau teman-teman seperti itu, 10 tahun lagi teman-teman merasa teman-teman nggak bisa mikir untuk analisa apapun. Cuma hamba stok big kan, hanya bisa beli sama apa sih besok. Sayang menurut saya. Hmm. Jadi saya yakin ya, termasuk di Age Invest kita tuh kita kan bisa apa namanya diskusi. Jadi teman-teman nanya apa, saya itu bisa jelaskan. Jadi kalau teman-teman makin banyak bertanya, makin banyak belajar, itulah kelebihan di komunitas Age Invest. Karena ada juga beberapa komunitas kan yang one way doang mungkin ya istilahnya. Hmm. Mereka suruh beli apa ya udah that's it. Teman-teman nggak tahu kenapa harus dibeli ya, atau cuma lihat sebuah indikator bagus ya dibeli. Setelah itu nggak belajar apa-apa. Kenapa harus dibeli? Kenapa harus dimiliki dalam porto? Kurang lebih seperti itu. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, memang banyak informasi yang harus diserap, tapi analisalah dengan baik supaya teman-teman bisa tahu apa yang bisa kita beli dengan informasi yang kita dapatkan. Oke, terima kasih Bro Albert ya untuk penjelasannya. Jadi kalian semua kita diajari untuk tetap bijaksana ya, menyerap, mencerna informasi yang ada ya, dan Yes. harapannya supaya kita tetap bisa selalu bertumbuh ya teman-teman sebagai seorang investor atau trader ya. Oke, wah ini Darwin Haryadi, kalau Mas mikir pindah dulu ke DPU Sukor Money Market Fund. Wah ini top ya, ini kamu shout Ini out buat tandain dulu ya mantap teman ini. ya. Yes. Darwin ya luar biasa ya. Males mikir, Oke. taruh RDPU. Selesai. Oke, mungkin teman-teman itu dulu ya TikToks kita malam hari ini. Nggak kerasa kalau ngobrol sama Bro Albert nih, waktu Oh iya, cepet kayak rasanya cepat cuma sekali udah 15 menit selesai ya nih. Bro ya. Iya. Thank you loh bro, thank you semua teman-teman. Asik ngobrol sampai tiba-tiba udah sejam nih. Oke, Bro Albert, mungkin itu aja dulu dari gua. Mau saya thank you lagi ya Bro ya untuk waktunya malam hari ini. Hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya Bro ya dari Instagram Live Tentu. atau mungkin ketemu langsung Bro ya. Oke, sip. Thank you ya semua Oke, teman-teman. Thank you bro atas ya waktunya siap. juga. Yuk, Selamat selamat malam malam. semua. Good night.